Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta perkuliahan analisa kelayakan bisnis. Saya akan share video A untuk analisa kelayakan bisnis. Izin share screen. Analisa kelayakan bisnis itu adalah sebuah mata kuliah yang sebetulnya merupakan kompilasi dari mata kuliah kompetensi inti mahasiswa prodi manajemen bisnis. Ya, di sini Anda memang diharuskan sudah pernah belajar manajemen keuangan, manajemen operation, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, kita mulai saja. Analisa kelayakan bisnis. Manfaat strategis dari sebuah mata kuliah manajemen, manfaat strategis dari kegiatan analisa kelayakan bisnis adalah menghindari risiko kerugian, baik jangka panjang maupun jangka pendek, memudahkan perencanaan. Kalau Anda sudah punya analisa kelayakan bisnis, Anda punya track untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kalau sudah ada perencanaan, maka ada yang namanya guiding. Ya, kemudian memudahkan pengendalian. Itu manfaat strategisnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaat teknisnya adalah menaikkan pendapatan. Anda merencanakan sesuatu, bisnis itu layak atau tidak, secara 4 aspek, maka Anda harus bisa melihat bahwa apa yang Anda lakukan, satu hal yang the next business, itu akan menaikkan pendapatan. Pada pada gilirannya juga menaikkan stabilitas valuta asing kalau Anda berbisnis menggunakan valuta asing. Kalau tidak, paling tidak menaikkan pendapatan. Hmm. Kemudian menaikkan daya saing ekspor. Kalau Anda berbisnis untuk kategori bisnis global, Anda punya ke apa namanya kecenderungan untuk melakukan analisa kelayakan terhadap bisnis global atau bisnis ekspor. Nah, analisa kelayakan bisnis juga bisa mensubstitusi barang-barang impor. Syukur-syukur kalau Anda bisa mereplace. Ya, jadi kalau ada barang impor, saya mau bikin barang seperti yang diimpor, maka saya akan menghasilkan produk yang eh, mirip, meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Nah, dengan Anda membuat satu bisnis baru, maka ini ada kemungkinan Anda melakukan eh, pembukaan lapangan kerja dengan adanya industri baru. Dengan catatan bahwa industri ada itu memang memerlukan tenaga kerja. Ya, nggak usah banyak, nggak apa-apa. Yang penting menyerap tenaga kerja. Dengan Anda membuka industri baru, maka Anda akan memanfaatkan bahan baku lokal. Bahan baku di mana Anda bisa melakukan eh, memanfaatkan sumber daya alam. Dan dengan Anda membuat bisnis, maka Anda akan mendorong pasar lokal. Nah, kelayakan itu dibagi menjadi 4 aspek utama. Pasar pemasaran, teknis teknologi, manajemen, dan finansial. Tapi kita pembahasannya nanti pasar pemasaran, teknis teknologi, kemudian finansial dulu. Manajemen terakhir. Ini adalah satu eh, tatanan di dalam membuat analisa kelayakan bisnis. Nah, ada juga orang yang melakukannya menambah hukum, lingkungan, sosial, dan sumber daya manusia. Layak apa enggak? Sumber daya manusia ini barangkali perlu juga dilakukan ketika Anda berada atau Anda membuka industri di tempat yang eh, sumber daya manusianya sulit didapat. Atau Anda membuka satu industri yang memerlukan sumber daya manusia atau tenaga kerja di mana membutuhkan tingkat kompetensi ya, tingkat kompetensi yang agak sulit didapat di tempat Anda mendirikan. Itu enggak, yang itu hanya untuk melihat kelayakan apakah bisa go atau not go. Kalaupun misalnya go nanti evaluasinya adalah
Anda harus melakukan apa. Dan itu sebetulnya semuanya terkait dengan berapa dana yang harus Anda sediakan. Kemudian langkah-langkah studi kelayakan bisnis, pertama penemuan ide bisnis. Ya, penemuan ide bisnis. Anda sudah belajar wirausaha, maka Anda bisa melakukan semua itu seperti apa yang Anda lakukan di mata kuliah wirausaha. Kemudian, tapi kalaupun tidak, Anda ada yang namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan bisa lihat dari apa yang sudah dilakukan orang. Bisa juga amati, tiru, modifikasi, ATM. Nah, setelah itu desain studi kelayakannya. Studi kelayakan secara pasar pemasaran, teknis teknologi, kemudian financial dan manajemen. Kemudian analisis interpretasi data. Ketika Anda melakukan studi pendahuluan, kemudian Anda mencari ide-ide yang sudah ada di luar, maka Anda harus meninterpretasi datanya seperti apa. Itulah nanti yang akan dijadikan keputusan layak atau tidak. Itu yang disebut dengan kesimpulan rekomendasi. Lalu dibuatlah laporan studi kelayakan bisnis. Ya, Anda bisa lihat kalau Anda baca di Google Scholar, kemudian Anda cari di publikasi-publikasi jurnal, maka akan banyak sekali laporan studi kelayakan bisnis. Banyak sekali. Ya, oke. Analisa aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran itu yang penting ada tiga. Ya, permintaan itu terbagi tiga, targeting, segmenting, dan positioning. Kemudian penawaran, kemudian pemasarannya. Pemasarannya ada P4. P4 itu adalah product price, place, and promotion. Ya, atau promotion and place bisa dibalik-balik. Itu untuk yang produk manufaktur. Tapi kalau Anda memproduksi jasa, perlu tiga lagi, yaitu physical evidence, people, dan proses. Nah, dasar dalam eh, pasar dan pemasaran itu adalah segmentasi. Segmentasi itu dibagi menjadi empat yang besar. Nanti di dalamnya ada subsegmen. Tapi yang penting segmentasi yang utama dulu, geografis. Apa itu geografis? Bagaimana Anda memilah-milah konsumen Anda sesuai dengan lokasi. Saya akan menjual produk saya hanya di Jabodetabek. Ya. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa tahu target saya jualan berapa. Siapa saja yang tinggal di Jabodetabek. Nah, itu namanya geografis. Kemudian demografis. Demografis ini ada usia. Usia itu nanti dibagi lagi menjadi infant, baby, kemudian growth, anak-anak, kemudian remaja, kemudian lansia. Nah, itu menjadi tahap siklus hidupnya. Ya. Kemudian tahap kehidupan. Tahap kehidupan manusia itu seperti apa? Lahir, belajar, kerja, pensiun. Itu tahap kehidupan. Jenis kelamin laki perempuan. Tapi kalau ada orang yang mau menggender transgender ya terserah. Tapi sebetulnya secara ilmu manajemen pun jenis kelamin itu hanya laki dan perempuan. Pendapatan, pendapatan itu yang nama SES, sosial ekonomi, ya. Sosial ekonomi itu ada A, B, C, D. D ini yang paling rendah, biasanya di bawah UMR. Kemudian C itu biasanya sekitar UMR, B itu menengah, A itu yang atas. Anda bisa lihat di statistik berapa. Sekarang kalau nggak salah, B itu berkisar antara 20 juta, 10, 15 sampai 30 juta lah. Kalau yang C ini biasanya UMR sekitaran UMR sampai 10 juta per bulan. Sementara yang A ini adalah biasanya orang-orang yang wah, penghasilannya, tapi ini rutin ya. Jadi bisa saja orang suatu ketika dia masuk ke A, tapi lain kali dia masuk ke C juga nggak apa-apa. Bergantung kepada eh, penghasilan. Cuma sekarang ini eh, demografis, terutama dalam hal pendapatan, itu sudah nggak terlalu diperhatikan orang. Orang lebih kepada disbursement. Disbursement itu berapa jumlah dana yang dia alokasikan untuk pengeluarannya. Disbursement pun bisa dibagi-bagi. Jadi misalnya dia itu eh, penghasilannya 20 juta, tapi kan pelit, nggak pernah ngapa-ngapain. Hanya untuk makan aja, makan belinya beli di tukang sayur. Nah, nggak apa-apa. Jadi disbursement dia setiap bulannya berapa?
Tapi ada orang yang penghasilannya sama 25 juta, tapi dia setiap bulan satu kali minimal pergi ke restoran. Restoran yang yang eh, cukup terkenal lagi. Nah, itu adalah termasuk kelompok-kelompok orang yang masuk ke disbursementnya bisa di B, meskipun mungkin kategorinya tuh di B eh, dasar, tapi disbursementnya ada di B atas. Ya, begitu juga yang namanya itu makanya sekarang disbursement itu. Ada disbursement orang yang selalu bisa jalan-jalan. Selalu jalan-jalan. Penghasilannya nggak banyak, tapi dia hobinya jalan-jalan. Nah itu, jadi nanti kaitannya dengan berapa jumlah yang dialokasikan untuk satu produk tertentu. Ketika kita masuk ke sana, maka Anda bisa mendapatkan berapa sebetulnya segmen pasar yang Anda bidik. Ya. Kemudian generasi. Generasi itu tidak usah umur, tapi bagaimana gaya hidupnya dia. Nanti masuk ke psikografis ya. Psikografis itu ada yang orang-orang dengan gaya hidup yang belum tentu umurnya segitu, tapi gayanya seperti itu. Kadang ada yang orang muda gayanya gaya tua, ada yang orang tua gayanya gaya muda. Jadi itu nanti masuknya ke generasi dan psikografis. Kemudian kelas sosial. Makanya ada sosialita itu adalah orang-orang yang menempatkan dirinya pada level sosial yang cukup tinggi. Kemudian psikografis. Psikografis itu eh, digabung antara itu tadi generasi dan psikologisnya. Dia tuh sebetulnya dari sisi generasi kan baru baru umur 20 30, tapi kok gayanya gaya tua. Belinya asuransi, kesehatan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu adalah gaya hidup ya. Gayanya dia seperti apa ya. Nah, itu adalah terus larinya nanti ke segmen perilaku. Nah, itu seperti apa? Secara detail Anda bisa lihat di sini. Nah, segmentasi itu harus yang bisa diukur, jumlahnya cukup besar, efektif dicapai, spesifik dan realistik. Jadi kalau misalnya Anda bicara, saya mau jualan orang di Jabodetabek umur 50 tahun, sedikit. Tidak ekonomis of scale dari sisi industri. Maka Anda kalau segmen geografis, ambil yang gede, ya. Nah, kemudian segmentasi psikografis, kemudian perilaku generasi teknografis gabungan. Kesamaan karakteristik pelaku dan segmen tertentu akan mengandung gabungan beberapa basis. Sekarang kita lihat demografis, gender, umur, ukuran keluarga, ayah ibu doang, ayah ibu satu anak, ayah ibu 5 anak, itu beda-beda. Bagaimana terutama produk-produk yang fast moving consumer goods itu membagi menjadi ukuran keluarga, siklus hidup keluarga itu beda-beda. Pendapatan, pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, bangsa itu mempengaruhi sekali. Kemudian psikografis itu kelas sosial, gaya hidup, motivasi. Generasi itu misalnya namanya kohort. Orang kok hobinya dengerin lagu-lagu kopo apa namanya? Country. Nah, itu namanya sebuah generasi di mana memang ketika mereka muda itu lagu-lagu yang hit adalah seperti itu. Atau mereka yang hobinya dengerin Elvis Presley. Ketika mereka senang mendengarkan lagu, Elvis Presley yang sedang hit. Nah, itu adalah cohort atau generasi berdasarkan memori atau pengalaman. Teknografis, orientasi keluarga terhadap teknologi. Pokoknya TV itu ganti setiap kali keluar TV baru. Handphone ganti setiap kali ada handphone baru. Itu adalah pengelompokan orang dengan sesuai dengan teknografis berdasarkan produk yang dijual oleh produsen. Geografis itu adalah wilayah, ukuran wilayah, kepadatan, iklim. Tentu Anda akan beda jual barang di Papua dengan jual barang di Jawa Barat, ya kan? Nah, terus nanti ada perilaku itu ada status pemakaian. Orang yang bosenan, baru sebentar dikasihin orang. Atau orang yang setia. Pokoknya lain kali saya akan beli produk itu. Yang namanya itu adalah repeat, repeat customer. Dia nggak akan pindah ke hati lain, ke lain hati, ke produk lain. Kemudian sikap pada produknya seperti apa? Kritis banget tapi pakai terus. Nggak apa-apa. Ya, itulah yang disebut dengan segmentasi. Seperti ini.
Nah, kemudian perilaku, generasi, teknografis itu sudah saya jelaskan tadi. Umur, nah ini demografi, gender, umur, tuh. Psikografis, gaya hidup. Ada yang namanya outnya orang outdoor, orang yang sukanya jalan-jalan, suka mencoba. Ada yang impulsif, asal ada barang baru pasti beli. Ada yang rasional, untuk memutuskan membeli lama banget. Ujung-ujungnya nggak beli. Ada yang hemat, pokoknya kalau nggak yang penting banget nggak dibeli. Ya. Terus frekuensi pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan. Nah, ini ada cohort itu tadi, ada golongan yang komputer oriented, ada yang internet oriented. Nah, itu cohort. Nah, macam-macam namanya ada neo hard minded, ada techno reverse, ada handshaker, itu tadi. Orientasi hiburan, teknografis itu ada mouse potatoes, gadget grabber, media junkies itu ada beberapa jenis-jenis orang-orang yang dikategorikan itu yang untuk gampang dibidik sebagai segmen pasar. Ya, ada lagi yang membutuhkan layanan eksklusif. Itu yang namanya Grumpis, Yapis, Dings, Mupis, Rofis itu adalah orang-orang yang eh, dikelompokkan berdasarkan penampilan, gaya dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau Anda mau mengklasifikasikan eh, segmen pasar bisa seperti ini. Kerjanya apa? Keluarganya di rumah seperti apa? Itu akan sebagai apa? Jadi gabungan antara aktivitas, minat, opini, dan demografi. Demikianlah mengenai pasar dan pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.